Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama merenungkan, kita sama fokus beberapa saat ke depan, kita satu dalam doa. Kita sama-sama buka suara, dimanapun kita berada, kita mendoakan orang-orang yang sama-sama mencari wajah Tuhan, yang beribadah pagi-pagi hari ini bersama-sama dengan kita, dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk keluarga kita yang dalam kesakitan atau apapun, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami berdoa, terima kasih atas anugerah kesehatan, atas anugerah kebaikan-Mu Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa ada dalam Zoom ini sama-sama untuk mencari wajah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman ini kami dikuatkan. Kami juga berdoa untuk semua ibadah-ibadah pagi dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Berkati mereka semua Tuhan, biar mereka juga dikuatkan dari firman-firman Tuhan. Juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, ketika mereka sakit, Engkau jamah mereka Tuhan. Biar mereka memperoleh sukacita yang sama seperti ketika kami semua memperoleh sukacita, karena kami mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mulai segala sesuatu, biarlah Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan, biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman yang kami dengar boleh betul-betul tertanam, tumbuh, dan menghasilkan buah dari perbuatan atau apa yang kami lakukan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan. Belum kedengaran, Ra? Belum kedengaran. Faithful God, I follow you. Though paths may twist and turn, your hand is strong, your word is true. My soul will follow you. I trust you, Lord, with all I am. Your love is ever near. You lead me with the shepherd's hand and drive away my fear. Oh, faithful God, I follow you. Your mercy lights my way. You guide my steps through all my days and teach my heart to pray. I trust you, Lord, with all I am. Your love is ever near. You lead me with the shepherd's hand. Drive away my fear. Oh, faithful God, I follow you. No storm can shake the peace you give.
your strength I move and live. Your faithfulness will never fail, your promise stands true. Enjoy your tears and rise or fall, my heart will follow you. I trust you, Lord, with all I am. Your love is ever near. You lead me with the shepherd's hand and drive away my fear. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu dalam doa. I trust to you, God. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan, with all my life, dengan segala kekuatan kami, dengan semua apa yang kami ada, Tuhan. Dengan kemampuan kami, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, walaupun terkadang kami tidak setia. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kedaulatan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Apa yang kami lakukan semua ini untuk Tuhan, bukan untuk kami, tetapi hanya untuk Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini kita lanjut dari yang kemarin di Bible Study, yaitu dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Saya kasih judul firman Tuhan adalah bukan aku. Ya, judul firman bukan aku melainkan Kristus. Ya. Jadi temanya adalah bukan saya, bukan karena kita, tetapi Kristus. Kita boleh baca, ada yang sudah dapat bisa buka. Baik, saya baca ya, Pastor. Oke. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang tidak indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat 3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Fani. Jadi temanya adalah bukan aku, tetapi Kristus, ya. Makanya di ayat, kalau kita bisa mundur sedikit dari apa yang telah kita sharing minggu lalu, yaitu kalau kita lihat di sini 1 Korintus 1 ayat terakhir, di situ dikatakan barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi satu ayat sebelum 1 Korintus 2 ini, 1 Korintus 1 ya, di ayat terakhir di situ dibilang kalau kamu mau bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Orang Kristen nggak boleh bermegah? Boleh saja ya, kita boleh bermegah. Tetapi kita perlu tahu kita
perlu hidup bermegah dan memiliki satu keyakinan ya. Sebelumnya kita juga belajar bagaimana yang awal kita belajar 1 Korintus 1 ayat 18, salib adalah kebodohan ya. Bagaimana hikmat manusia, sebelumnya ayat sebelumnya kita sudah bahas itu, hikmat manusia akan dibinasakan. Kita punya kemampuan, kita punya, kalau kita mengandalkan hikmat manusia itu akan dibinasakan, tetapi yang akan kekal bersama-sama dengan Kristus adalah hikmat ya, hikmat Allah, hikmat Tuhan ya. Apa yang hina di mata manusia, apa yang hina di mata manusia dipakai Allah. Kita sudah bahas ya. Dalam konteks firman Tuhan hari ini, kalau kita lihat di ayat pertama, demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Rasul Paulus tidak datang, dia menjual kata-kata atau apapun dengan kata-kata yang indah, enggak. Dia datang ya, di sini katakan jelas, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu ya. Bukan karena pengetahuannya dia ya. Ketika dia masuk ke Korintus ya, ketika dia bersaksi, dia menyatakan Kristus, dia bilang dia bukan pakai, kita tahu ya. Kemarin kalau nggak salah si Bro Daniel sudah bilang Rasul Paulus itu orang yang pinter, orang yang punya kemampuan untuk, karena apa? Dia adalah ahli Taurat, dia orang yang pandai. Harusnya ketika dia masuk, dia mempergunakan apa yang dia punya, apa skill yang dia punya, pengetahuan yang dia punya, yang sudah dia pupuk dari kecil sampai dewasa. Ya, tetapi di sini dikatakan, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Jadi bukan bawa hikmat manusia. Ayat 2 di situ dikatakan sebab aku telah memutuskan. Jadi di situ dikatakan Paulus sudah putuskan untuk tidak mengetahui. Di sini dikatakan tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, kalau dalam terjemahan lain di situ dikatakan bahasa Indonesia masa kini, saya bertekad di situ, selama saya bersama-sama dengan kalian, saya tidak mengemukakan apapun dengan keahlian saya. Tetapi yang dia sampaikan adalah apa? Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi bukan, makanya ketika kita tahu bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah. Jadi apa yang dia sampaikan itu semuanya berdasarkan firman Allah, berdasarkan kesaksian Yesus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya. Ayat 3 di situ, aku juga telah datang. Dia bilang, Rasul Paulus telah datang kepadamu dalam kelemahan. Dia datang dengan sesuatu yang strong gitu ya, sesuatu yang kuat. Tetapi firman Tuhan katakan di sini di 1 Korintus 2 ayat 3, aku datang dalam kelemahan. Ya. Menarik di sini bukan hanya kelemahan dan sangat takut dan gentar. Jadi apa? Dia nggak mengandalkan apapun ya. Kita tahu sebelum dia jatuh, sebelum dia bertobat, Rasul Paulus dipakai Tuhan, dia adalah orang yang mencari-cari, yang membantai orang-orang Kristen ya. Dia adalah orang yang ditakuti. Tetapi di sini dia datang ke Korintus, dia datang dengan apa? Kerendahan hati. Dia datang apa? Dengan penuh kelemahan. Ya, firman Tuhan, kita baca konteks firman Tuhan aja ya. Dan sangat takut ya. Kebanyakan kita nggak takut ketika kita menyampaikan firman Tuhan ya, karena apa? Kita pakai kemampuan kita. Oh, gue nggak usah persiapan karena gue udah hafal semua nih. Enggak gitu. Rasul Paulus di sini katakan dengan sangat takut dan gentar. Dia mau berkata-kata karena apa? Itu adalah roh Tuhan yang dipakai, hikmat Allah, bukan kekuatan dia. Ya, baik perkataanku maupun pemberitaanku disampaikan di situ. Baik perkataan maupun pemberitaan itu disampaikan bukan dengan kemampuan, tetapi dengan hikmat Tuhan. Ya, di situ dikatakan
ayat 4 di situ, dengan perkara pemberitaanku dengan kusampaikan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Artinya apa? Dia yakin itu adalah kekuatan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang berkata-kata. Ya. Makanya ketika saya juga mau menyampaikan hari ini, biar Roh Kudus saja yang berkata-kata. Bukan karena saya hebat atau saya apa, enggak gitu. Tapi Roh Kudus telah mempersiapkan semua firman Tuhan hari ini. Makanya tema-tema sebelumnya itu berbeda-beda gitu. Sebelumnya kita belajar bagaimana mereka mereka menghian dia kita, bagaimana ada hikmat Allah dan hikmat manusia, satu kebodohan, ya, ada perceraian atau bukan perceraian, ada percekcokan dalam gereja, ya, ada yang satu membela Apolos, ada yang satu membela Paulus, ada yang satu membela Petrus gitu, dan ada juga yang membela Yesus, bilang saya ini Yesus nih, orang-orang Yesus, saya ini orang. Dia ada ketidakselarasan antara gereja itu, sinagog itu. Tetapi di sini dikatakan bukan dengan kata-kata hikmat. Ketika semua kita kembalikan kepada, kita fokus kepada Kristus. Jadi kita bukan karena, kalau dalam konteks firman Tuhan, oh ya saya ini saya dengar Pak Pastor Yohanes, saya dengar Pastor Yuliusko, saya dengar Pastor Linda, atau saya, enggak gitu. Jadi kita semua berbicara mengenai Kristus. Ketika fokus kita kepada Kristus, ya, ketika fokus kita kepada Kristus, itu akan apa ya? Kita akan dipersatukan, ya. Ketika kita fokus kita kepada Kristus, kita akan dipersatukan. Paulus bukan orang yang apa ya? Yang ragu-ragu ketika dia bilang, kenapa dia gentar segala, bukan karena dia takut atau bukan karena dia minder. Tetapi dia punya satu kepastian bahwa semua itu karena pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus. Di sisi lain, ya, di sisi lain kita lihat di sini, dia datang ke Korintus, ya, dengan penuh kerendahan hati. Ya, amin. Makanya ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus datang dengan kerendahan hati. Kita harus datang dengan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Kristus, ya. Dia datang dengan kata-kata indah, hikmat, kesaksian, tapi dengan hikmat, kesaksian dari Allah, ya. Makanya seringkali pelayanan kita kurang diberkati Tuhan, karena apa? Kita bergantung pada kefasihan, kehebatan kita dalam berkata-kata, pengetahuan kita mengenai Alkitab yang luar biasa, atau keahlian kita dalam berpidato, atau pengalaman kita. Makanya kita lihat ini Paulus orang yang hebat, tetapi ketika dia merendahkan diri, dia mengandalkan Tuhan. Paulus tidak membiarkan dirinya terjebak dari tuntutan manusia. Jadi artinya apa? Jadi dia nggak terjebak atas karena dia gitu, enggak gitu. Maka di sini dikatakan sebenarnya di ayat ini juga mengatakan, aku telah memutuskan, ya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, aku telah untuk tidak mengetahui apa-apa selain dia akan menyampaikan salib Kristus, yaitu maksudnya mengetahui. Paulus seolah menanggalkan semua hal-hal yang nggak penting, tetapi dia mengutamakan Injil Kristus. Dia mengutamakan bagaimana salib dinyatakan. Bukan hanya salib, ketika dia bicara mengenai salib, dia harus bicara mengenai apa? Mengenai bagaimana Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Ya. Bukan hanya salib aja, tetapi proses pelayanan Yesus, bagaimana dia melayani, bagaimana orang-orang Farisi mau membunuh dia, ya, mau menjebak dia, ya. Di situ katakan Paulus memberitakan Yesus Kristus yang disalib, ya. Yesus yang, kenapa dia nggak katakan Yesus yang bangkit, ya? Yesus yang menarik pemberitaan Kristus. Di situ pemberitaan yang Kristus yang bangkit lebih nggak ditonjolkan, tetapi bagaimana Kristus yang tersalib. Injil adalah kematian, ya. Kalau kita lihat dari konteks Injil adalah kematian, kebangkitan Kristus.
Jadi untuk kematian adalah dan kebangkitan Kristus Yesus adalah jalan. Jadi kematian itu adalah jalan, kematian Yesus disalib adalah jalan masuk untuk apa? Untuk dia bangkit ya. Bagaimana dia mau bangkit kalau dia nggak mati ya? Bagaimana dia harus melewati proses itu. Bagaimana dia mau naik ke surga kalau dia nggak mati dulu, dia nggak bangkit, dia nggak naik surga ya. Bagaimana Roh Kudus turun ketika kalau dia nggak naik ke surga, karena ketika dia naik ke surga, ini harus satu rangkaian yang nggak bisa kita lepaskan. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus ya, kenaikan Yesus ke surga, dan pencurahan Roh Kudus ya. Jadi dalam hal pemberitaan kita harus lebih teliti juga. Ayat 3 di situ dikatakan juga kedatangan Yesus. Kalau kita lihat ayat 3, kedatangan aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan ya, dalam kelemahan dan dengan sangat takut ya, ayat 3 ayat 4 ya, dan dengan gentar, baik perkataan maupun pemberitaanku yang kusampaikan. Atau dia bilang bukan kata-kata hikmat dari apa yang hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan Roh Kudus ya. Paulus bukan datang dengan kekuatan, tetapi dengan kerendahan hati ya. Bagaimana kita harus belajar dari firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Kalau kita langsung ke ayat 5, supaya di situ dikatakan supaya apa? Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Ya, kefasihan lidah kalau kita lihat di situ. Kalau kita lihat dari ayat 5 di situ kan, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi dengan kekuatan Allah. Ya, ayat sebelumnya kita udah bahas hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita nggak boleh tergantung atas kekuatan kita. Makanya dalam konteks firman Tuhan adalah gereja, ketika dia masuk ke gereja itu, Rasul Paulus dengan penuh kerendahan hati dia masuk di situ. Ya. Kita belajar banyak dalam firman Tuhan hari ini. Semua di situ pekerjaan yang dilakukan tanpa iman akan berlalu, karena yang mengerjakan bukan Tuhan, melainkan kita sendiri. Makanya ketika kita mengandalkan tanpa iman, kemarin kita udah belajar ya mengenai bagaimana iman kita, faith ya. Bagi iman kita melakukan segala sesuatu dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tanpa iman ya, segala pekerjaan akan berlalu di situ kan. Karena apa? Semua akan berlalu, karena yang kekal adalah ketika kita melakukan dengan iman kita kepada Kristus. Semua pekerjaan yang diberi upah oleh Allah Bapa, kelak hanya pekerjaannya, upah yang diterima hanya pekerjaan yang kita lakukan dengan iman kita kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan dengan kita mengandalkan kekuatan kita, itu tidak akan dapat upah ya di dalam kerajaan Allah. Makanya ketika banyak orang dia melayani tetapi bukan dengan iman kepada Tuhan, bukan dengan keyakinan hikmat Allah, itu firman Tuhan katakan itu nggak ada upahnya. Kita ibadah atau kita bahkan kita sharing firman Tuhan kalau tanpa iman kepada Tuhan, tanpa kekuatan atau tanpa hikmat Tuhan, ya kita pakai hikmat manusia, itu firman Tuhan katakan bahwa itu pekerjaan itu nggak ada upahnya. Pekerjaan yang dilihat adalah pekerjaan Kristus yang dikerjakan. Pekerjaan yang dinilai Allah adalah pekerjaan Kristus yang dikerjakan di dalam diri kita. Jadi kalau apa yang kita lakukan untuk gereja, untuk ibadah ini, PBS ini, atau apapun yang untuk Tuhan, harus ada pekerjaan Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Karya Kristus harus melalui kita. Karena apa? Karena iman kita kepada Kristus, jadi kita yang bekerja adalah bagaimana Kristus bekerja melalui kita. Kita hanyalah adalah alat ya. Ketika kita mengandalkan Kristus, kita ini adalah Allah hanyalah alat, hamba yang nggak berguna. Bapa memelihara pekerjaan kita karena Ia melihat
ya, pekerjaannya anaknya sendiri, yaitu Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya ini satu rangkaian bagaimana ketika kita melakukan dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dengan pengetahuan kita, memang kita melakukan di gereja atau dimanapun, atau di dalam menyampaikan firman Tuhan, atau dalam memuji Tuhan sekalipun, tanpa Kristus itu nggak dinilai oleh Allah. Dalam pelayanan timbul, ya kita lihat ya, dalam pelayanan kita sering timbul persaingan, ya persaingan antara A, B, C, D. Tapi kita bisa lihat mana yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan fokus kepada Tuhan, atau mana yang fokusnya kepada diri kita sendiri. Ya, itu semua tidak akan terjadi jika pelayanan kita berpusat, ya, pertentangan, perselisihan tidak terjadi ketika kita semuanya fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada kita melakukan terbaik, bukan untuk untuk perjalanan gereja atau apa, enggak. Ketika kita fokusnya kepada Tuhan, ya. Ketika kita bergantung kepada kuasa Allah, kita mengaminkan apa yang bukan, ya, ada yang tertulis ya, Galatia 2 ayat 20. Kalau kita bisa buka, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang kita lakukan, karena apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita melayani Tuhan, Kristus yang hidup di dalam aku, Dia yang bekerja. Jadi apapun, jadi kalau ada segala sesuatu, ada perselisihan apapun, kalau kita fokusnya bukan karena kemampuan kita, kita fokusnya kepada Dialah, maksudnya kita bukan aku lagi, ya, Galatia 2 ayat 20, melainkan hidup Dialah yang bekerja melalui kita. Jadi Kristus, ya, pekerjaan Kristus bekerja melalui kita, maka pekerjaan kita seperti satu kepastian kita ada nilai kekekalan, yaitu kekekalan bersama Bapa di surga. Ya, kemarin saya bahas ya, kita kadang-kadang kita berbilang, oh ya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Betul itu, hidup yang kekal. Kita, kematian kita, orang berdosa pun dapat hidup yang kekal, tetapi hidup kekal di dalam api bersama-sama dengan iblis. Tetapi hidup yang bersama, di mana Kristus yang hidup di dalam kita, kita akan memperoleh hidup yang kekal, tapi bersama-sama dengan Bapa di surga. Allah Bapa menerima pekerjaan Kristus, ya. Ya, Allah Bapa kita diterima oleh Bapa di dalam Kristus. Jadi Allah Bapa terima pekerjaan apa yang Yesus lakukan. Kita diterima Bapa di dalam Kristus. Karena apa? Kita sudah di dalam Kristus. Tidak ada sesuatu yang diterima di luar Kristus. Ya, jadi Tuhan Bapa itu nggak akan menerima kalau nggak ada pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita apakah? Yang pertanyaan adalah apakah Kristus ada hidup di dalam kita atau enggak? Ketika Kristus hidup dalam kita, apapun yang kita lakukan, ya, kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang atau bukan menyenangkan sesama kita, tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari 1 Korintus 2 ayat 1-5, bagaimana Rasul Paulus, seorang yang luar biasa, merendahkan diri. Dia bilang, saya tidak berkata-kata mempergunakan hikmat atau perkataan saya, tetapi saya berkata-kata di sini atas hikmat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kami membiarkan Tuhan bekerja pada kami, kami tidak akan kecewa. Dunia bisa mengecewakan kami Tuhan, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan karena Kristus berbicara kepada kami. Kristus bekerja di dalam kehidupan kami. Kristus yang menjadi nakoda dalam kehidupan kami. Ucap syukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Dalam diskusi kami akan lebih menggali lagi firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kemal untuk firman Tuhan yang kembali menegur, mengingatkan, membantu kita kembali kepada track ketika kita dipercayakan akan suatu misi, ketika kita diminta amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa murid. Kita tidak mengandalkan kecerdasan atau kemampuan kita. Kita mau satu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Engkau telah beracara dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan kami tahu Tuhan, Engkau bukan hanya memberikan anugerah, Engkau juga telah membantu kami bisa melihat bahwa betapa beruntungnya diri kami ini Tuhan ketika Engkau memilih kami, Engkau menetapkan kami, Engkau telah memanggil kami Tuhan sebagai alat-Mu dalam pemberitaan Injil. Tuhan, kami mengucap syukur suatu hak istimewa ketika kami adalah duta-Duta-Mu, ketika kami Kau panggil, Kau pakai untuk pemberitaan kabar baik, pemberitaan keselamatan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar. Tuhan, kami menyerahkan akan hamba-Mu Pak Kemal ketika dia menyampaikan, kami percaya Engkau akan terus Tuhan tambahkan hikmat, hikmat yang daripada Engkau, bukan hikmat manusia yang tidak mengandalkan logika, tapi pimpinan Roh Kudus akan terus membawa Pak Kemal untuk bisa menyampaikan akan kebenaran Engkau, bisa menyampaikan akan kabar yang luar biasa mengenai salib Kristus, sehingga semakin banyak orang Tuhan di luar sana yang belum pernah mendengar atau yang sudah mulai-mulai tahu Tuhan atau mencari tahu mereka pada saat waktu Engkau, mereka bisa dibawa datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, Kau terus kami percaya akan menambah-nambahkan hikmat daripada Engkau ya Tuhan untuk pengabaran akan kabar Injil mengenai salib Kristus untuk orang-orang bisa diselamatkan dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Mami Tina Tuhan, di usia indahnya kami tahu Mami Tina juga sudah melakukan pekerjaan daripada Engkau, bagaimana dia dalam kehidupannya bisa menjadi kesaksian yang hidup. Dia memiliki hati yang Kau titipkan kepadanya Tuhan mengenai orang-orang yang belum mengenal Engkau, untuk Mami Tina bisa sampaikan Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus kami percaya Engkau akan beracara, karya-karya ilahi akan terus membantu Mami Tina dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, untuk Mami Tina bisa membagikan Tuhan akan kabar salib Kristus kepada orang-orang di luar sana dengan hikmat yang daripada Engkau, kesehatan yang daripada Engkau, yang kami percaya membantu Mami Tina Tuhan untuk melakukan segala sesuatu tugas mulia yang daripada Engkau, sehingga pada saat waktunya nanti Engkau bisa katakan hamba-Ku yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Fani Tuhan, kami percaya Engkau juga telah memakai hamba-Mu ini, Engkau juga yang akan terus memakai dengan kehebatan yang daripada Engkau, bukan dengan kehebatannya, tapi hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami semua ini Tuhan, tapi Engkaulah yang akan menolong Ibu Fani dalam menyampaikan Tuhan kabar salib Kristus ini kepada orang-orang di luar, khususnya melalui kehidupannya yang seperti suratan-Mu yang terbuka Tuhan, sehingga orang-orang mulai penasaran siapakah Tuhan yang Elizabeth Fani ini Tuhan. Untuk mereka mulai bertanya, atau Ibu Fani mulai menjelaskan akan kabar salib Kristus kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan juga Daniel dimanapun anak muda ini berada. Kami tahu Tuhan, Engkau terus menjaga dan memelihara anak muda ini dengan hikmat yang daripada Engkau, dengan kecerdasan yang Kau titipkan. Biarlah hikmat Engkau saja juga Tuhan, yang waktu-waktu yang daripada Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya masa depan yang penuh harapan ada menjadi bagian kehidupannya, begitu juga untuk pasangan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan Ibu Ira
yang sudah Kau pakai luar biasa dengan setiap talenta yang Kau titipkan kepadanya. Kami tahu Tuhan, Engkau akan terus beracara Tuhan. Biarlah Ibu Ira dengan luar biasa bisa mengelola talenta karunia yang Kau percayakan kepadanya melalui baik itu pujian, baik itu melalui kehidupannya. Biarlah dia boleh juga menjadi berkat Tuhan, bukan hanya kepada keluarga besarnya Tuhan, kepada kakak-kakaknya, kepada eh, anak-anak, menantu, cucu, bahkan juga Tuhan, Kau berkati Bapak Ivan Mapa, suaminya dimanapun dia berada, kerjaannya dalam keluarga, biarlah dia boleh Tuhan juga dengan segala keterbatasannya memberitakan akan Kristus yang sudah salib, Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan Devi dimanapun dia berada dengan anak menantu dan cucunya. Kami rindu Tuhan satu waktu mereka juga menerima anugerah khusus yang daripada Kau ketika mereka mendengar akan salib Kristus Tuhan yang satu-satunya sebagai jalan masuk untuk mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan akan Mbak Nori Ani dengan segala aktivitas pelayanan dan keberadaannya Tuhan, pekerjaannya juga Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus tambah-tambahkan hikmat kepadanya dalam pemberitaan Injil karya salib Kristus yang satu-satunya jalan masuk untuk seseorang mendapatkan keselamatan Tuhan di dunia ini, untuk mendapatkan hidup yang kekal nantinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk Mbak Nori yang Kau percayakan, Engkau terus tambah-tambahkan Tuhan dalam penyampaian kabar baik ini, baik itu kepada Opung, kepada keluarga besar Opung, baik itu juga kepada anak-anak sekolah minggu, baik itu di tengah keluarganya, Engkau yang mengetahui pergumulannya, Engkau juga yang akan menolongnya seturut dengan waktu yang sudah Kau tentukan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa, dimanapun saat ini anakmu ini berada, kami percaya Engkau akan menjaga dan melindungi Ibu Tirsa dengan segala apapun yang dia miliki Tuhan, yang Kau percayakan. Ibu Tirsa akan terus dipakai sebagai alatmu memberitakan akan Injil keselamatan yang hanya bisa mereka dapat melalui karya salib Engkau. Kau berkati Ibu Tirsa dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di tengah keluarga bersama Bung Kris dan anaknya Kesia dimanapun dia berada, juga dengan saudara-saudara yang ada bersamanya, dengan Harvey, dengan Leni, dengan Rina, dan dengan adik-adiknya yang lain. Tuhan, Kau pakai Ibu Tirsa sebagai keluarga, dia boleh menjadi alatmu yang menyampaikan akan Injil keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau juga yang mengetahuinya. Kami juga mengucap syukur untuk kabar baik di mana Harvey sudah bisa mulai berjalan Tuhan. Kami tahu ini adalah campur tangan Engkau, adalah kebaikan Engkau. Biarlah Harvey bisa datang mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Yohanes Parapat dimanapun dia berada beserta istri dengan ketiga anak mereka, Grace, Shalom, dan Mercy. Tuhan, Kau telah memakai keluarga ini, Kau akan terus memakai dan akan tetap memakai. Kau berkati Tuhan keluarga ini sebagai alat-Mu Tuhan dalam pemberitaan Injil keselamatan yang hanya melalui mereka menerima akan salib Kristus sebagai jalan masuk buat mereka menerima kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga Pastor Julius Go beserta istri dan anaknya Tuhan. Kami tahu Engkau telah memberikan kecerdasan, Kau telah memberikan hikmat yang luar biasa kepadanya, tapi kami tahu Tuhan hanya hikmat daripada Allah
tuntunan Roh Kudus membantu Pastor Juliusku beserta keluarga sebagai alat pengabaran Injil. Terima kasih Tuhan. Terus Kau yang mengetahui apapun yang menjadi kerinduannya, Kau yang akan menolongnya seturut dengan waktu yang sudah Kau tentukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Pastor Linda dimanapun dia berada dengan suaminya, Pastor Wawan dengan ke-6 anak mereka, David, Daniel, Davina, Darlene, Victoria, dan Deandra. Tuhan, Kau telah beracara luar biasa kepada keluarga ini, baik itu dalam keluarga besar mereka, baik itu dalam pelayanan mereka, di Every Nation Church Bogor. Engkau terus akan memberikan hikmat kepada mereka dalam melayani Engkau untuk pemberitaan kabar salib Kristus untuk disampaikan bukan hanya di sekitar Bogor, kami percaya, bahkan di Jakarta atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk PBS Ministry yang masih Kau beri kesempatan untuk kami bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa merendahkan hati kami, untuk kami mencari Engkau tentang apa yang ingin Engkau nyatakan kepada kami, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk kami lakukan, bukan hanya kepada Engkau, tapi juga kepada sesama. Tuhan, Kau berkati PBS sebagai alat komunikasi untuk penyampaian kabar keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan akan bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, hatimu, matamu tertuju kepada bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Allah untuk para pemimpin supaya hikmat daripada Engkau, roh takut akan Engkau, kebijaksanaan yang daripada Engkau membantu para pemimpin yang memiliki otoritas untuk mereka menggunakannya dengan penuh bijaksana Tuhan, hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan, untuk keadilan, dan terutama untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami juga menyerahkan untuk negara-negara yang sedang menghadapi polemik, mana ada peperangan. Tuhan, kami rindu perdamaian terjadi Tuhan di muka bumi ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami tahu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau tutup doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa, dengan doa Bapa kami seperti yang Kau ajarkan. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita persilakan hambanya untuk doa berkat sebelum kita lanjut pada diskusi. Terima kasih. Ya, kita satu dalam doa. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Firman Tuhan, ada beberapa poin yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah Rasul Paulus ketika dia masuk ke satu jemaat, poin pertama, dia tidak ngomong yang indah-indah, dia tidak berkata-kata dengan apa yang dia punya, tetapi dia cuma menyampaikan
firman Tuhan, ya. Dia tidak datang untuk mengenakan kuping kita, oh ya supaya kita itu senang gitu, enggak gitu. Biasanya firman Tuhan itu ketika satu orang datang dia akan menyenangkan orang, tapi Rasul Paulus enggak, tegas dia katakan enggak. Poin kedua saya bisa ambil, tidak ada pembicaraan lain selain apa? Injil, yaitu selain di situ dikatakan selain Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Cuman mau bicara mengenai karya Kristus, yaitu Injil. Poin ketiga, kedatangan Paulus dengan penuh kelemahan, dengan penuh kerendah hatian, ya, dengan penuh rendah hati, dan di situ firman Tuhan katakan, poin ketiga, ayat 3, dengan sangat apa? Sangat takut. Seorang Rasul Paulus bisa sangat takut, itu luar biasa gitu. Tadinya dia kejar-kejar orang segala macam untuk apa? Untuk dianiaya, dia kan penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi sekarang ketika dia datang ke Korintus, dia dengan takut dan gentar. Poin ketiga, poin keempat, yaitu bagaimana pemberitaan Injil melalui yang disampaikan Paulus, bukan hikmat atau keyakinan atau kepintaran Paulus, tetapi dengan keyakinan dan hikmat Roh Kudus, Roh Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Yang terakhir adalah supaya kita jangan bergantung kepada hikmat kita, tetapi kepada hikmat hikmat Tuhan. Ya, oke, silakan. 4-5 poin yang saya ambil di situ, 1, 2, 3, 4 poin. Mungkin kita mulai dari Ibu Nori Ani. Silakan Bu Nori. Halo Bu Nori. Shalom, salam Pastor. Ada suaraku kah? Salam semuanya. Halo. Ada, bagus. Bagus Nori, silakan. Iya, terima kasih untuk firman Tuhannya tadi. Ya harus terus belajar dari Rasul Paulus ya, untuk merendahkan hati. Kalau menyampaikan apapun itu, apalagi firman Tuhan ya, jangan pakai hikmat manusia. Jadi tapi pakai hikmatnya Tuhan. Minta urapan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Karena kadang-kadang juga itu sebenarnya, apalagi kalau saya pastor, kalau disuruh bawa firman Tuhan, saya suka grogian ya. Jadi suka nggak pede menyampaikan itu. Tapi kalau kita udah dari awal nih ya, Tuhan tolong saya, pakai bibir saya, tolong berikan saya keberanian untuk itu, biasanya puji Tuhan menyampaikan atau mengajar anak-anaknya lancar-lancar aja. Tapi ada kadang-kadang ada hikmat di tengah-tengah kita menyampaikan itu, ada sesuatu poin-poin yang Tuhan mau kita ulang-ulang sampaikan, ataupun mungkin kalau orang lain saya dengarkan, bawakan firman Tuhan untuk saya dengar, ada hikmat Tuhan yang kadang kan kita nggak mengerti ya Pastor, bagaimana Rasul Paulus, terus aplikasinya kehidupan kita sekarang kan pasti jauh berbeda ya. Tapi firman Tuhan itu kan selalu baru buat kita semua, selalu itu menjadi jawaban buat kita semua, mau dari zaman ke zaman kayak zaman saya. Tapi itu tadi ya yang saya tangkap, jangan pakai hikmat manusia. Ya, kalau kita pakai hikmat manusia kan pasti hasilnya juga kita pasti kecewa ya Pastor ya. Pasti kita juga itu apa ya, tidak mendatangkan apa-apa kalau pakai hikmat manusia. Tapi kalau kita bergantung mutlak sama Tuhan, datang sama Tuhan dengan rendah hati seperti Rasul Paulus, dia tidak memakai kata-kata yang indah untuk supaya membuat orang gaya. Tapi kalau Tuhan di hati kita Tuhan kasih dorongan untuk menegur orang lain lewat firman Tuhan, yang kita sampaikan itu jangan kita poles-poles ya, kita tambah-tambahin atau kita kurang-kurangin ya, tapi benar-benar pure, sampaikan firman Tuhan ya, minta urapan Tuhan. Sehingga ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang yang mendengar pun merasa terberkati dan dibangun dan motivasi. Begitu Pastor, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Nori. Ya, ketika kita sampaikan firman Tuhan, makanya kita andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Ya, poin-poinnya kita ulang-ulang, itu sama dengan keyword supaya masuk. Apalagi ke anak-anak itu jangan terlalu banyak keyword. Umpamanya kita bicara mengenai kalau sini hikmat manusia, atau dalam konteks ini
bagaimana bukan aku tetapi Kristus, itu diulang-ulang. Karena apa? Supaya poin itu masuk, supaya kita itu ngerti gitu. Oke, Bu Tirsa silakan, udah siap-siap nih. Lagi di rumah sakit dari pagi, jadi belum dapat giliran. Kalau saya secara pribadi, saya banyak sekali belajar ya, terutama belajar untuk membawakan firman Tuhan itu dari waktu ke waktu, dari ketika saya baru belajar pertama kali membawakan firman, dan saya juga belajar di sekolah Alkitab bagaimana caranya membawakan firman, tetapi memang kembali lagi, tanpa hikmat yang berasal daripada Bapa di surga, sia-sialah apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, untuk pagi hari ini saya mendapatkan banyak sekali istilahnya masukan-masukan mengenai bagaimana kita menjadi pelaku firman, tetapi kita juga bisa mampu untuk membawakannya dengan benar. Itu yang paling sulit buat kalau saya secara pribadi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan kita tiap hari menyerahkan hidup kita pada Tuhan, tiap hari, setiap pagi kita datang kepada Bapa di surga untuk menyerahkan sepenuhnya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Memang kesalahan pasti akan ada, namun kesalahan itu tidak berujung pada sesuatu yang membuat kita patah semangat ya untuk tetap memberitakan firman. Kalau kita melakukan kesalahan, cepat-cepat mengaku dan cepat-cepat bangkit kembali untuk berjalan lagi ke depan. Karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Tirsa. Mungkin lagi di rumah sakit ya. Kita belajar, jadi karena memang kita sudah mengaplikasikan, kita sudah melakukan gitu. Untuk ini kayaknya semuanya sudah rata-rata sudah pernah menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika kita nggak mempergunakan kemampuan kita, kalau kita mempergunakan kemampuan kita nggak usah persiapan, karena oh ini ayat ini gue udah tahu gitu. Tetapi kita harus mempersiapkan diri. Kita harus berdoa dulu, kita serahkan semuanya, biar ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang berbicara melalui kita. Makanya kan firman Tuhan kan katakan tadi yang dikatakan bahwa Kristus yang berbicara melalui kita gitu. Ketika Kristus bicara melalui kita, mungkin hal-hal yang salah itu bisa, karena apa? Kita bagaimana firman ini kita dalami. Kita kemarin kan saya bilang kita kunyah nih firman Tuhan gitu. Jadi kita berusaha, memang kadang-kadang salah gitu. Oke, tapi dari waktu ke waktu kita akan diperlengkapi. Kita akan dari kesalahan banyak menjadi sedikit, nanti akan sempurna, karena itu kesempurnaan adalah tujuan kita ya, bagaimana kita seperti Kristus yang seperti dia itu sempurna ya. Jadi makanya kembali lagi, kita harus roh Tuhan yang berbicara, bukan hikmat dari manusia. Oke, next Nori sama Bu Mami Tina, boleh Mami Tina. Ini Pastor. Terima kasih Pastor Kemal. Aku belum bilang morning glory. Tadi ada sesuatu gitu melalui tubuhku ini ya. Tapi bukan apa-apa. Karena aku mungkin terlalu banyak tadi doa pribadi. Jadi di situ mungkin letaknya. Tapi Tuhan kan lihat nomor satu antara kita pribadi ya. Dan kesatuan juga. Kesatuan hati seperti kita di PBS ini ya. Jadi aku bilang selamat pagi dulu untuk semuanya ya, Ibu Weni, Pastor Kemal. Terima kasih ya Pastor. Ini firman yang luar biasa menguatkan kita. Karena ini penting sekali ya kita di PBS ini. Setiap nafas yang Tuhan beri biar kita makin saling menguatkan, saling mendoakan.
Satu hati, satu roh, satu jiwa seperti hati Yesus. Harus kita punya. Buah-buah roh harus kita pegang 9 itu. Ada kasih, karena Allah itu kasih. Allah itu kasih. Kita harus punya kasih, punya damai sejahtera, sukacita. Gitu juga yang lainnya ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Penting sekali itu kalau menurut saya. Buah-buah roh harus kumiliki. Jadi setiap bangun pagi, berjuanglah mati-matian. Tuhan, seperti tadi aku minta maaf ya. Tuhan, ampunilah aku. Kelamaan aku di kamar mandi. Kadang-kadang itu juga persoalan bagi si Lisa. Kan betul juga. Maksudnya, udah bersih, kurang bersih, segala macam. Itu biasanya harus saling mendoakanlah kita ya. Itu dari kuasa si iblis itu. Tuhan gak melihat itu. Tuhan melihat hatiku bersih apa enggak. Karena hati yang suci yang melihat Allah. Jadi satu di sini ya, seperti Rasul Paulus sudah katakan dalam firman ini luar biasa ya. Demikian pula ketika aku datang kepada saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat atau menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ya, malah ayat kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Semua kan about Jesus. Semua karena pengorbanan Tuhan Yesus kita ada sampai sekarang ini. Bahkan dia sampai mati di kayu salib, membayar lunas hutang kita semuanya. Hutangku mungkin hutang dosaku yang paling banyak juga waktu aku dulu belum mengenal Tuhan dengan benar. Juga Rasul Paulus bilang, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Itu ayat 3 ya. 1 Korintus 2 ayat 3. Itu luar biasa ya, takut dan gentar. Selalu aku bilang Tuhan, setiap nafasku ada. Sekarang ini jauh lebih takut Tuhan pada kemarin. Karena ini proses, ini adalah pertumbuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah menjadi contoh tauladan ya. Luar biasanya. Jadi tanpa pembacaan Alkitab setiap hari makin kuat berdoa, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan nomor 1, sama menjadi pelaku firman, bahkan berdoa bagi orang mengenai kita. Itu paling terberat ya. Karena Tuhan sudah lakukan, terus lakukan. Bukan dengan kata-kataku saja, tapi aku bergantung bukan kepada hikmat manusia. Kata di sini ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Yaitu Allah Roh Kudus. Kekuatan Allah ada di kita melalui cuma-cuma Tuhan Yesus berikan rohnya kepada kita. Sebagai roh penolong, pembimbing. Tanpa kekuatan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Yang Allah yang berdaulat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita bisa ada sampai ada. Dan nanti itu juga kita harus tetap setia seperti Yesus, menjadi garam, menjadi terang. Bukan kita diberkati, saya diberkati bukan untuk diriku sendiri, itu nol, tapi aku harus menjadi seperti Ibu Weni selalu bilang, apa kitab yang terbuka, firman-Mu yang ada tertulis. Kita ini orang yang percaya harus seperti surat yang terbuka di hadapan semua orang di sekitarku, terutama keluargaku ya. Kedua, kita di PBS, terlebih lagi penting orang yang mengenal Tuhan. Seperti Pak Warsono, banyak lagi tukang sampah, banyak Tuhan. Bahkan kita harus beritakan firman sampai ke ujung dunia. Kalau firman belum diberitakan sampai ujung dunia, ada tertulis, Tuhan tidak datang. Karena Allah itu sangat mengasihi kita, seperti aku pegang lagi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu kita untuk menggaris finish, karena upah kita sangat besar kata Tuhan bagi orang yang mau berjuang mati-matian pelakuan firman. Itu hidup suci, hidup kudus, sampai kita nanti diberi karya yang terbesar, yaitu penyaliban Yesus kayu salib. Upah yang terbesar adalah hidup yang kekal di langit baru, bumi baru bersama Tuhan Yesus. Dari selamanya sampai selamanya. Amin. Itu adalah untuk menjadi pelaku firman, berjuang mati-matian aku sanggup menolongku dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ucap syukur, haleluya, amin.
Ya, terima kasih Mami. Oke, next Bu Weni, boleh masukkan. Oke, eh, sangat-sangat diberkati kembali lagi. Ini kalau saya boleh katakan, saya khususnya belajar ya daripada Rasul Paulus. Dia nggak menunjukkan keintelektualan dirinya akan yang dimiliki dia, tapi Rasul Paulus justru memberitakan apa atau mencari tahu tentang apapun selain tentang Yesus Kristus. Nah, inilah tantangannya bagi kita semua ketika kita mau menyampaikan, kita misalkan selipkan kesaksian karena kita pernah punya pengalaman, kita ketika kita mendengar orang sedang membicara, terus dia berbicara tentang keluarganya, mengenai anaknya, oh anak yang pertama begini, anak yang kedua begitu, anak yang ketiga begini, anak yang keempat begitu, sehingga pada saat kami harus ketemu, mengucapkan terima kasih atas apa yang dia sudah sampaikan. Kami cuma bisa berkata, terima kasih, kami sudah mengenal keluarga kamu walaupun kami belum bertemu. Nah, inilah mengingatkan kembali seringkali yang diperhatikan yaitu kembali lagi nih bahwa sebagai kita yang penyampai akan kabar baik, saya belajar dari Paulus, siapa saja pun yang mendengar dari Paulus ini, saya belajar dia akan mendapati bahwa dia terus-menerus mendengungkan bahwa dirinya itu nggak mengetahui apa-apa selain Kristus. Dan dia yang disalibkan sekalipun Paulus tahu tentang banyak hal ya, karena kita tahu tadi sudah dikasih tahu dia ahli Taurat, jadi dia memiliki intelektual. Tapi kalau saya boleh katakan lagi, yang menarik saya juga belajar bahwa ketika kita diberikan intelektual, Tuhan juga bisa pakai sebenarnya di sini. Kenapa? Karena ketika kita bisa masuk ke dalam golongan atau kaum intelektual, Tuhan kan juga mau untuk orang-orang di golongan intelektual itu untuk mereka mendengar Injil, mendengar kabar salib ini. Jadi pewartaan atau pelayanan kita ini yang membutuhkan bukannya kita berdebat ya, kita bukannya membela Tuhan kita, siapa kita, Tuhan kita nggak perlu dibela. Tapi kembali lagi, ketika kita ingin mencapai orang yang memiliki logika, kita tahu kita bukan karena hebat kita, tapi Tuhan bisa memakai setiap apapun yang dititipkan kepada kita untuk kita bisa masuk sehingga kita bisa ada apa ya kalau mau dibilang dikatakan ada komunitas kita yang kita bisa dipakai untuk bisa menyampaikan karena kita tahu di dunia ini seringkali suka sorry ya itu bukan siapa kamu mau ngomong tapi Tuhan tahu seperti itu cara berpikir manusia tapi inilah keintelektualan dalam tanda petik yang Tuhan titipkan kepada kita banyak misalkan Ibu Tirsa untuk melayani di komunitas seperti apa. Nah, intelektual yang dalam tanda petik itu bisa dipakai untuk pengabaran kalau menurut saya ya. Jadi firman Allah itu bukan menuntut kita untuk menolak semua kapasitas dan cara pendekatan yang wajar kepada manusia yang komunitas yang seringkali mereka secara eksklusif untuk untuk ini nggak bisa masuk gitu. Nah, tapi dengan orang-orang yang seperti kayak misalkan Mbak Nori kepada orang tua, opung, atau kepada anak-anak sekolah minggu, dengan Ibu Ira, dengan Ibu Fani, itu pun ada yang Tuhan titipkan bukan berarti kalau menurut saya nih ya, bukan soal memakai atau tidak memakainya, tapi bergantung pada apa atau siapa kita dalam pelayanan kita. Jadi enggak seperti yang kayak tadi saya sampaikan, kita berlebihan mengekspos tentang
diri kita dengan kehebatan kita. Di sini tantangannya kalau menurut saya demikian, karena apa? Tanpa disadari ini bisa membawa, kalau kita angkat terlalu banyak porsinya yang berlebihan ya, sehingga mendominasi, ini bisa akhirnya firman Injil keselamatan nggak sampai, kecemaran, kebengkukan, karena kita mau diri kita yang tampil. Nah, kesempatan itu yang saya tahu nggak datang 2 kali ketika kita ada dipertemukan. Jadi, bagaimana sebelum, seperti kalau kami biasanya minta hikmat Tuhan ketika kami mau keluar, Tuhan berikan jiwa dong. Ketika berikan jiwa kepada siapapun, baik itu kepada orang yang Tuhan titipkan, nah kita bisa mulai adjust tuh, Roh Kudus yang memampukan yang pastinya. Kalau dari saya ini bagaimana kita bukan bicara tentang memakai atau tidak memakai intelektual yang Tuhan titipkan, tapi bagaimana dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa masuk ke sana. Karena saya ingat Rasul Paulus, dia akan menggunakan tapi dia tidak melakukan, supaya apa? Supaya Injil bisa masuk. Kalau dari saya itu aja. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Eni atas masukan-masukannya. Jadi kembali lagi bagaimana Injil disampaikan, bagaimana kita menyampaikan Injil melalui apa? Melalui Zoom ini, melalui komunitas ini, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan untuk kita menyampaikan segala sesuatu mengenai Injil. Kita perlu apa ya? Perlu Kristus ya. Ada hikmat Tuhan, bukan kekuatan kita tetapi kekuatan dari Tuhan. Untuk kita memperoleh kekuatan dari Tuhan, kita harus menyerahkan, kita harus ada relasi dengan Dia. Kita harus betul-betul hidup di dalam Dia. Kita harus, Roh Kudus tuh harus ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyerahkan kepada Tuhan, tetapi kita ini belum menerima, kita belum dilahirbarukan, kita belum ada Kristus di dalam kita. Itu nggak mungkin gitu. Artinya apa kalau gitu? Berarti itu yang kita lakukan adalah hikmat kita, kekuatan kita, akal kita. Jadi firman Tuhan hari ini kita harus menanggalkan kekuatan kita. Rasul Paulus yang begitu hebat, dia datang dengan kelemahan. Dia datang dengan sangat takut dan gentar. Ya. Jadi apa yang dia sampaikan semua, dia hanya menyampaikan mengenai Kristus. Yang dia bicarakan tuh Kristus aja gitu. Luar biasa, dia bicarakan mengenai Injil, yaitu apa? Pekerjaan Kristus dalam kehidupan, dalam selama di dunia ini. Itu yang dia sampaikan. Oke, next Bu Fani boleh? Baik. Terima kasih Pastor Kemal buat firman-Nya, buat semua yang sudah ngasih masukan. Kalau saya secara yang saya dapat itu yang ayat kelima ya. Di sini dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kalau poinnya di sini saya baca secara kontekstual itu memang menggambarkan kalau kita mengandalkan hikmat sendiri itu nggak jadi apa-apa gitu loh. Karena kita udah sama-sama belajar kalau hikmat manusia itu bersifatnya duniawi. Terus ya biasanya tuh berorientasinya kepada hal-hal yang keakuan gitu. Tetapi bukan dibatasi dengan intelektual karena jujur aja kita mau masuk ke suatu tempat aja ada tempat emang yang ada keterbatasan. Contoh isi Ikatan Sekretaris Indonesia. Kalau kita bukan ikatan dari sekretaris kita nggak akan bisa masuk juga di situ. Ini contoh misalnya. Tapi intelektual itu digunakan dengan cara yang tepat yaitu hikmat dan pertolongan Tuhan. Nah kalau kita bicara tentang hikmat di sini kita bisa belajar juga. Jadi semua firman Tuhan itu berkaitan dari awalnya. Jadi apa yang disampaikan Rasul Paulus ini sudah dibuatkan oleh Nabi Yeremia. Jadi Nabi Yeremia itu udah ngomong di Yeremia 17 ayat 5. Yang mana di situ dikatakan begini, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya berpaling daripada Tuhan. Nah di sini kita udah jelas belajar. Jadi
apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia gitu, bahwa akan nanti kan pasti Tuhan Allah udah tahu nih bahwa nanti ada suatu pribadi yang namanya si Rasul Paulus ini, yang orangnya sangat intelektual. Kita tahu loh, dia orang berkedudukan tinggi di Sanhedrin, dia berpendidikan, dia tahu Taurat dan segala macam gitu. Tetapi dari awal udah dinubuatkan sama Nabi Yeremia di Yeremia 17 ayat 5 gitu. Dan ini teraplikasi dalam hidupnya Rasul Paulus, bahwa dia mengosongkan diri, dia merasa takut dan gentar, dia merasa nggak bisa apa-apa, dan nggak apapun yang dia sampaikan tuh harus berasal semua dari Tuhan gitu. Nah, tapi inilah, jadi segala sesuatu di dalam pelajaran firman Tuhan itu relate dari kejadian sampai wahyu. Nggak ada satupun yang putus. Dan selalu itu update, baru bagi setiap orang yang mau menerimanya. Makanya ada beberapa poin kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan, apa yang udah kita rancangkan 3 hari, udah kita doakan, ada kalanya di 1 hari sebelumnya itu dikatakan bukan itu yang mau disampaikan. Kalau kita menyerahkan sama Tuhan, jadi bukan karena apa yang udah kita pelajari berhari-hari, tetapi apa yang Tuhan mau. Tetapi ada juga yang baru kita pelajarkan 2 hari, benar-benar kita gumuli, kita doakan. Tuhan sampai terakhir pagi kita mau sampaikan dengan begitu banyak yang mendistrek, keadaan yang mendistrek itu, tetap itu yang harus disampaikan. Itu kalau kita memang minta pertolongan Roh Kudus. Karena apa? Semua pekerjaan baik kan diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi apa yang didapatkan oleh Rasul Paulus dan dia lakukan, diaplikasikan dalam kehidupannya, dari dia seorang penganiaya jemaat Kristus sampai dia begitu bisa dikatakan benar-benar pasang badan dia ya. Udah nggak tahu lagi, dia udah terbantai-bantai, dia udah tercambuk-cambuk, udah karam kapal dan segala macam. Tapi tetap dia mengatakan bahwa dia datang dengan takut dan gentar setiap kan menyampaikan firman Tuhan atau apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidupnya. Karena apa? Karena udah dinubuatkan dari Nabi Yeremia di Yeremia 17 ayat 5 bahwa kalau dia mengandalkan hikmat dia, kekuatan dia, udah dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia. Jadi itu teraplikasi dalam hidupnya Rasul Paulus di 1 Korintus 2 ini. Itu sih yang saya dapat, Pastor. Jadi segala sesuatu di dalam Alkitab itu baca baik-baik, punya, minta pertolongan Roh Kudus, biar satu demi satu bisa kita tahu gitu, bahwa apapun yang kita sampaikan harus berasal dari Tuhan. Karena udah diingatkan oleh Nabi Yeremia dari sebelum Rasul Paulus itu ada. Yang saya dapat sih seperti itu sih, Pastor. Memang nggak mudah gitu. Kadang-kadang bisa ada sesuatu yang kita kayaknya ini perlu kusampaikan, tapi kita tanya dulu itu perlu atau enggak saat kita mau menyampaikan konteks itu, supaya semua apapun yang disampaikan itu memang yang Tuhan mau kita sampaikan. Dan itu puji Tuhannya sudah dari awal diperingatkan di Yeremia 17 ayat 5, Pastor, bahwa apapun yang mau disampaikan orang harus semua berasal dari Tuhan, karena firman Tuhan itu kan pedang bermata dua gitu, Pastor. Jadi itu enggak main-main gitu. Karena itulah kita perlu banyak belajar, hanya oleh pertolongan Roh Kudus bisa melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, Bu Fani, terima kasih. Ada satu masukan lagi, Yeremia 17 ayat 5. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, makanya firman Tuhan relate dengan ini. Kalau kita mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dengan kemampuannya sendiri, terkutuk. Ya, yang hatinya jauh daripada Tuhan, itu orang yang terkutuk. Makanya ketika Rasul Paulus di dalam firman Tuhan hari ini, tanpa memiliki rasa takut dan gentar, mustahil bagi seorang pelayan Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa kita takut akan Tuhan, ya, rasa takut dengan penuh kerendahan hati, kita bilang dengan penuh kerendahan hati, Rasul Paulus katakan begitu gitu. Ada satu quote yang luar biasa juga, Martin Luther. Ya, Martin Luther di situ kita tahu ya Martin Luther siapa, tokoh reformasi. Luther mengajarkan bahwa segala sesuatu yang akan terpelihara sampai kepada kekekalan adalah semua yang dikerjakan di dalam iman kepada Kristus. Kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan iman kepada Tuhan. Pekerjaan itu akan dikuduskan, dalam arti kata begitu, dan akan dinilai kekal oleh Tuhan. Tidak semua perbuatan, bahkan untuk kegiatan pelayanan, ya, kalau tidak dilakukan dengan iman kepada Kristus, makanya segala sesuatu, makanya konteks firman Tuhan hari ini
bukan aku tetapi Kristus. Artinya apa? Semuanya itu harus di dalam Kristus, dalam pekerjaan kita, dalam kita beribadah juga, dalam kita komunitas, dalam kita ibadah pagi ini, dalam kita bergereja juga harus dikerjakan dengan apa? Iman kepada Kristus, ya. Semua pekerjaan, makanya tadi saya ulangi lagi, semua pekerjaan diberi upah oleh Bapa. Hanya pekerjaan kita yang dilakukan di dalam iman kepada Kristus, ya. Oke, next, terakhir Bu Ira. Waktu sudah 8.45. Sebelum kita tutup. Sebentar. Aku tadi ingat ke 5 poin yang Pastor tadi katakan ya di awal tadi. Setelah itu ada jangan andalkan hikmat atau logika, terus jangan cuman fokus pada penampilan yang hebat gitu kan, bersandarlah pada Roh Kudus, dan ada kita hanya terpaku pada Kristus yang disalibkan itu. Hidup dalam pelayanan kita itu bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah. Seperti itu ya kalau garis besar. Iya. Itu poin-poinnya ada di firman Tuhan. Ya, itu tadi saya catatnya begitu ya. Terus sebetulnya saya baca di ayat 4 itu, saya baca di ayat 4-nya itu ada satu ketakutan, bukan ketakutan, jadi seperti hati-hati sekali Rasul Paulus ini mau menyampaikan ini dengan hati-hati sekali, karena ada kehati-hatian ini kenapa, jadi itu menarik untuk saya gali gitu, kenapa gitu ya. Karena kan kalau sebagai rasul pada saat itu posisinya Paulus itu kan, saya nggak tahu ya, pada abad itu sudah menjadi seorang rasul yang diinikan oleh gereja mula-mula atau gereja purba itu, atau bagaimana, tapi dia sendiri masih merasa ada, jangan salah ngomong deh, arti katanya seperti itu, kayak kita jangan sampai kita salah ngomong, jadi harus ya itu tadi ya, semua itu dengan persiapan, dengan apa segala macam, jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Ternyata ada di sini yang saya dapatkan juga itu adalah Rasul Paulus memang melakukan itu. Mana dia, tunggu ya, itu Rasul Paulus melakukan itu karena tidak pada zaman itu kehati-hatian itu memang timbul karena sebentar, mana sih, kapan tuh, terus jadi ini kalau saya cari agak banyak soalnya ya tadi saya ini. Jadi intinya seperti ini, Rasul Paulus itu sangat berhati-hati kepada jemaat di Korintus ini, karena mereka itu poin-poinnya itu hanya bergantung pada filsafat dan kecerdasan, seperti kecerdasan dan filsafat pada saat itu ya, kalau nggak salah ya, pada saat itu. Jadi mungkin dengan cara inilah bagaimana cara mendobrak filsafat dan filsafat yang mereka sudah terbentuk sekian tahun. Jadi Rasul Paulus bukan dengan menyatakan bahwa itu gampang-gampang aja aku harus beritakan Injil ini kepada jemaat di Korintus itu dengan
dengan aku mau menyampaikan ini, tapi kita juga mesti lihat, kalau saya lihat itu kita juga mesti lihat ininya, apa namanya, dengan siapa ini kita menyampaikannya, kepada siapa, pada anak-anak, kalau pada anak-anak, pada remaja ya remaja, dengan cara remaja, atau kita lihat dulu lingkungannya, kita lihat, perhatikan dulu dengan siapa kita menyampaikan firman ini, kepada siapa firman ini kita sampaikan. Jangan sampai firman ini kita sampaikan seolah-olah seperti melempar mutiara ke mulut babi lah, seperti itu. Jadi tidak berguna. Seperti itu sih. Jadi saya belajar itu, terkadang saya melihat dari sisinya ini, ayat-ayat ini sangat-sangat kaya. Jadi kita tidak bisa hanya terpaku pada sisi apa yang ada tertulis di sini, tapi latar belakangnya itu apa, kenapa gitu. Jadi itu sih tambahan dari saya, Pastor, karena menarik untuk kita bedah-bedah gitu ya. Namanya kita Bible study di sini. Ya. Jadi kita membedah ayat-ayat gitu. Terima kasih, Pastor. Oke, terima kasih ya. Memang betul tadi yang Ira bilang ya. Makanya dia sangat hati-hati karena kan dia bukan salah satu dari 12 murid. Maksudnya 12 murid. Dan Rasul Paulus hadir menjadi rasul ketika Yesus sudah nggak ada. Tetapi pertemuannya dia dengan Yesus yang penampakan dia menampakkan itu adalah satu panggilan. Makanya di sini dikatakan kalau kita baca dari awal nih 1 Korintus 1 ayat 1. Karena dia tahu nih kota Korintus ini kota yang terbesar sama seperti kalau kota Surabaya lah, atau kota-kota yang besar di Indonesia, bukan Jakarta. Roma adalah yang paling besar, tetapi ini kota, dan orang-orangnya itu orang-orang yang punya talenta, orang-orang yang notabene orang-orang pinter gitu, orang-orang pinter. Kalau kita lihat kan, makanya pertama 1 Korintus 1 ayat 1 dikatakan sebelum dia menceritakan firman Tuhan, dia bilang, dikatakan oleh kehendak Allah dia dipanggil menjadi rasul. Bukan dia yang mengajukan diri menjadi, tetapi Allah yang memanggil dia ya. Makanya di situ kan dia tidak membangun gereja, enggak, tetapi udah ada di situ, ada dia bergabung dengan gereja-gereja lokal. Kalau kita lihat di ayat 1 ya, dia makanya ada Sostenes gitu, dan dia ketemu orang-orang Priscilla, Aquila gitu, dia teman-teman orang-orang yang sepelayanan yang sama. Dan ketika Rasul Paulus masuk, bukan dia sebagai pekerja gitu. Kita tahu kan pekerjaannya dia adalah pembuat tenda gitu. Sama dengan Aquila dengan itu Priscilla dan Aquila itu sama gitu. Jadi intinya ini kota besar. Dia nggak mau sembarangan gitu. Dia nggak, karena orang-orang pinter. Tadi Ira bilang memang filsafat Yunani sudah mencakup orang-orang ini, orang-orang yang sudah berpendidikan, orang-orang yang makanya ketika dia masuk ada banyak pertentangan. Karena apa? Mereka bilang, oh ya, gue ini muridnya Petrus, gue ini Paulus, atau gue ini Apolos gitu ya. Dan ada juga bilang, oh ya, gue ini murid Kristus gitu. Jadi banyak pertentangan-pertentangan. Karena apa? Karena kepintarannya mereka. Makanya dalam konteks ini Rasul Paulus datang masuk dengan apa? Dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak pakai kemampuan dia nggak pakai otak dia bilang dia tidak pakai dengan kata-kata manis, kata-kata untuk menyenangkan orang, enggak, tetapi dengan hikmat Allah ya, dengan Roh Kudus yang bekerja. Yang dia sampaikan adalah Injil ya. Itu memang banyak orang yang menyampaikan dengan, oh ya, gua ini hebat nih, gua ini Sanhedrin nih, gua ini ahli Taurat. Dia nggak bicara latar belakang, nggak ada yang kita dengar latar belakangnya dia udah dari kecil dia sudah belajar Alkitab lah begini-begini, nggak gitu. Jadi bagaimana dia merendahkan diri. Beberapa poin tadi yang Ira bilang memang betul. Dia tidak
dia tidak datang untuk menyenangkan orang, dia tidak datang untuk membicarakan hal-hal yang lain, tapi dia bicarakan mengenai salib, yaitu Kristus. Ya, kedatangan Paulus dengan penuh kelemahan, dengan penuh rasa takut. Bayangin aja ketika dia mau menyampaikan, sama seperti hamba Tuhan pendeta, ketika dia mau menyampaikan firman Tuhan, dia harus dengan rasa takut dan gentar. Karena apa? Yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Ya, dari podium, dari mimbar, dia menyampaikan firman Tuhan. Firman yang dari Tuhan, yang Tuhan titipkan harus disampaikan. Itu adalah hal-hal yang krusial gitu. Jadi harus dengan kelemahan, dengan kerendahan hati, harus dengan pekerjaan Tuhan, harus dengan Roh Kudus gitu. Makanya kembali lagi, bukan dengan kemampuan kita, kehebatan dia, enggak. Firman Tuhan hari ini mengatakan demikian. Makanya ayat 5, ayat penutup tadi ditutup, Bu Fani bilang, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Ya, ini gongnya ini. Jangan tergantung pada, tapi dengan hikmat, kekuatan, tetapi dengan kekuatan Allah. Artinya pekerjaan Roh Kudus. Ya, kembali lagi, Roh Kudus harus bekerja. Bukan aku, melainkan Kristus. Ini tema kita. Kristus yang bekerja. Pekerjaan Kristus yang punya kita menilai dapat upah itu ketika Kristus bekerja di dalam kita. Orang bertobat juga orang yang diselamatkan ketika ada pekerjaan Kristus melalui kita sampai disampaikan kepada orang lain. Bukan karena hebat kita, kembali lagi kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan, ibadah ini bisa berjalan sampai sekarang ini karena apa? Pekerjaan Kristus. Ya. Bukan karena hebat kita atau apapun gitu. Tetapi ini bisa bertahan karena apa? Karena Kristus. Amin. Kita tutup dalam doa, Bu Eni. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Kita belajar banyak, khususnya saya, bagaimana Tuhan beracara, bekerja ketika Tuhan menitipkan suatu pekerjaan amanat agung kepada semua anak-anaknya yang dipanggil. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau mempercayakan kepada kami Tuhan, ada suatu misi, ada suatu visi yang Kau ingin nyatakan di muka bumi ini kepada anak-anak-Mu yang sudah Kau panggil. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau memanggil, Engkau tidak hanya sekedar menjorokkan kami, tapi Engkau memperlengkapi kami Tuhan, melalui logos-Mu Tuhan, sehingga hikmat manusia ditelanjangi Tuhan, sehingga kami bisa hanya mengandalkan daripada perkataan daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah aktivitas kami hari ini, kami bukan hanya menjadi orang yang mendengar, kami tidak hanya menjadi orang yang merenungkan, tapi dengan pertolongan Roh Kudus ketika kami Kau pertemukan dengan siapapun jiwa-jiwa yang Kau percayakan untuk kami temui, biarlah dengan kerendahan hati kami mau Tuhan menyampaikan akan Injil melalui karya salib Kristus, sehingga ketika orang-orang datang dimenangkan, mereka dilayani Tuhan, mereka mendapatkan karena pekerjaan Engkau, bukan karena hebat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami hari ini, pertolongan daripada Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menyenangkan Engkau, untuk memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.